Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saat ini saya tengah berada di kompleks pemakaman umum Astana Dhuwur, Kelurahan Arcawinangun, Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Astana Dhuwur Arcawinangun ini termasuk cukup luas dibanding dengan beberapa pemakaman umum yang ada di sekitar lokasi ini. Saya sengaja datang ke lokasi ini yang pertama untuk ziarah ke makam ayah saya yang sudah beberapa tahun yang lalu dimakamkan di lokasi ini. Namun karena ada sesuatu yang menarik yang mungkin bisa saya bagikan kepada teman-teman, bahwa lokasi tempat pemakaman ayah saya ini berada di bawah sebuah situs kuno yang menurut beberapa ahli ini adalah peninggalan dari masa kerajaan Kalingga. Oke teman-teman, mari kita segera memasuki kompleks makam kuno ini. Seperti apa hal-hal unik ataupun yang menarik dari makam peninggalan kerajaan Kalingga ini. Pada awalnya makam atau situs kuno ini belum dibangun seperti yang kita lihat sekarang ini dengan bangunan beratap dan berpondasi. Pada awalnya dulu hanya gundukan tanah di mana di atasnya ada makam, sehingga posisinya lebih tinggi dari makam-makam umum yang ada di sekitarnya. Baru pada tahun 2011 pemerintah Kabupaten Banyumas membangun kompleks ini dengan maksud agar lebih terjaga kelestariannya, karena dulu waktu belum dibuatkan pagar, situs-situs ini tersebar di seputaran makam. Ada beberapa keunikan yang ada di tempat ini, yaitu batu-batu menhir dan juga batu lingga dan yoni yang ditemukan di seputaran kompleks ini. Dan bahkan dulu pernah ada sebuah candi yang dibongkar pada masa kolonial Belanda, dan batu-batunya digunakan untuk membuat bendungan Sungai Pelus yang berada sekitar 500 meter dari lokasi ini. Beberapa kajian ilmiah tentang kepurbakalaan ada yang menyebutkan bahwa lokasi ini adalah merupakan pusat kegiatan masyarakat pada masa kerajaan Kalingga, khususnya pada saat Ratu Sima berkuasa. Kalau kita lihat dari batu-batu yang dibuat oleh masyarakat pada zaman itu sangat unik. Seperti contoh ini, ada batu yang dibuat bulat, kemudian di atasnya ada lubang. Mungkin ini merupakan sebuah tempat untuk menancapkan lingga. Dan ada beberapa batu-batu yang dibuat dalam bentuk unik juga. Namun sayangnya dari batu-batu yang dulu pernah banyak tersebar di sini, sekarang hanya tinggal beberapa, seperti yang tadi kita lihat ditaruh di emperan samping kanan dan kiri makam. Seperti halnya situs-situs kuno atau tempat-tempat keramat di tempat yang lain, di sini pun ada pohon besar yang tumbuh menaungi situs ini. Di sebelah belakang atau sebelah utara makam ini ada pohon besar yang sudah cukup tua, dan kebetulan pada waktu saya masih anak-anak suka main ke tempat ini, pohon ini pun juga sudah ada. Jadi pohon ini pun juga sudah cukup tua dan sekarang menaungi makam, sehingga membuat suasana di bawah pohon ini cukup dingin, sejuk,
dan menambah serem. Mari kita segera memasuki kompleks makam Resikerta. Ternyata di dalamnya ini sudah ada tumpukan bekas kemenyan dibakar ya. Memang menurut informasi dari penduduk sekitar, sekarang sudah mulai berdatangan orang-orang dari berbagai daerah datang ke tempat ini untuk menepi atau mungkin juga untuk mencari sesuatu, khususnya di malam hari ya. Inilah bentuk makam Resikerta yang kalau kita lihat ukurannya memang cukup panjang, jadi lebih panjang daripada ukuran makam orang-orang atau masyarakat di sekitar sini yang sudah ada di lokasi pemakaman Astana Dhuwur ini. Ya, inilah bentuk dari batu-batu yoni atau batu-batu peninggalan kuno dari zaman Kerajaan Kalengga. Bentuknya hampir sama, ada batu bulat, kemudian di atasnya ada lingkaran berlubang. Yang ini juga sama dengan yang di sebelah timur tadi ya. Yang ini lebih jelas, jadi bentuk bulat, kemudian di bagian atas ada lingkaran, di tengahnya ada lubang. Saya tidak tahu persis apakah batu-batu peninggalan masa Kerajaan Kalengga ini terdata cukup bagus di Dinas Kebudayaan setempat atau tidak, tapi saya melihat dari beberapa batu yang ada ini tidak ada nomor identifikasinya atau tidak ada nomor inventarisasinya, sehingga ini sangat rawan seandainya nanti ada yang hilang atau mungkin berpindah tempat, mungkin agak kesulitan untuk menemukannya kembali. Masyarakat di sekitar lokasi Astana Dhuwur ini sudah lama mempercayai bahwa ini adalah sebuah tempat keramat, sehingga mereka mempercayai beberapa fenomena yang terjadi di seputar lokasi makam Resikerta ini. Seperti misalnya apabila terdengar suara letusan sebanyak 7 kali, itu menandakan akan terjadi banjir bandang, karena lokasi makam ini berada tepat di pinggir Sungai Belus yang arusnya kadangkala juga cukup besar. Kemudian kalau letusannya 5 kali, itu juga merupakan sebuah pertanda misalnya ada kebakaran rumah. Kemudian letusan 1 atau 2 kali, biasanya ada kebakaran, tapi kebakaran kecil, misalnya kebakaran rumah penduduk sekitar makam ini. Oke teman-teman, sekian dulu, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.